Sejauh mana proyek segmentasi jaringan Anda? Apakah Anda memiliki ambang peringatan untuk menunjukkan bahwa ukuran permintaan atau respons DNS biasanya berada pada ukuran tertentu, tetapi sekarang lebih besar atau jumlahnya bertambah? Apakah sistem peringatan Anda saat ini meliputi aturan untuk mengidentifikasi tunneling di dalam protokol lain? Selamat datang di Nest Radio News Review, episode 1. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya ingin melakukan sesuatu yang sedikit berbeda dalam podcast kali ini. Seringkali, pelaporan InfoSec menekankan pada siapa yang berada di balik insiden keamanan siber dengan menyebutkan nama kelompok atau negara. Saya ingin lebih fokus pada, lalu apa artinya ini bagi saya? Dan apa yang bisa saya lakukan? Apa dampak dari cerita ini bagi saya, pendengar? Dan untuk pendengar, seperti apa cerita ini sebenarnya ditujukan? Apakah ini ditujukan untuk pembaca perorangan? Atau untuk karyawan dalam organisasi dengan sistem yang dikelola secara terpusat? Atau apakah ini ditujukan untuk tim keamanan? Atau apakah pembaca yang dituju adalah pembaca eksekutif? Atau untuk staf pemerintah dan kebijakan? Dalam episode pertama ini, saya akan membahas 2 cerita dari beberapa minggu terakhir. Untuk setiap cerita, saya akan menerapkan skor relevansi untuk menentukan audiens mana yang paling relevan. Dan kemudian menjawab pertanyaan, jadi apa yang bisa saya lakukan tentang hal ini? Cerita pertama, berasal dari Nisos. Sebuah perusahaan yang berfokus pada intelijen risiko manusia. Dan tentang ancaman orang dalam. Cerita ini membahas tentang bagaimana ancaman orang dalam telah menjadi perhatian bagi bisnis, karena dapat melibatkan karyawan, kontraktor, atau orang lain yang memiliki akses ke informasi sensitif yang menyalahgunakan posisinya. Ancaman orang dalam dapat terjadi secara tidak sengaja atau disengaja, dan dalam kedua kasus tersebut, kerusakan yang ditimbulkan dapat berdampak pada dunia nyata. Sebuah studi yang dilakukan oleh PricewaterhouseCoopers, PwC, menunjukkan bahwa hampir 60% kasus penipuan melibatkan orang dalam, atau gabungan antara orang dalam dan orang luar, yang menunjukkan bahwa risiko keamanan tidak hanya berasal dari peretas eksternal, tetapi juga dari orang-orang yang sudah berada di dalam organisasi. Nisos melihat adanya peningkatan aktivitas ancaman orang dalam sejak 2019. Dengan orang dalam perusahaan yang direkrut di berbagai platform, mulai dari situs media sosial, hingga aplikasi perpesanan terenkripsi, dan bahkan forum web gelap. Nisos menjelaskan bagaimana platform-platform ini bertindak sebagai pasar digital. Orang-orang yang ingin merugikan perusahaan dapat pergi ke sana untuk menemukan orang dalam yang bersedia menjual informasi atau melakukan tugas ilegal. Salah satu taktik yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan aplikasi perpesanan seperti Telegram untuk merekrut orang dalam secara terbuka. Beberapa iklan di platform ini menargetkan perusahaan tertentu, seperti Amazon, menawarkan pembayaran besar untuk akses ke sistem internal. Yang lainnya, fokus pada industri seperti telekomunikasi, menjanjikan imbalan finansial untuk kerjasama dengan orang dalam. Aktivitas lain yang mengganggu, melibatkan pengembalian uang palsu. Orang dalam di perusahaan retail atau e-commerce menawarkan untuk memproses pengembalian uang palsu. Orang dalam ini memposting rincian tentang layanan mereka, berapa biaya yang mereka kenakan, dan apa yang dapat mereka lakukan. Sekarang, untuk pertanyaan, siapa pembaca artikel ini? Jika kita melihat artikel ini melalui lensa relevansi, atau faktor yang menentukan relevansi, maka kita dapat memplotnya pada matriks 5x5, yang pada sumbu X memiliki jenis pembaca individu, karyawan dalam organisasi dengan sistem yang dikelola secara terpusat, tim keamanan, eksekutif, dan staf pemerintah dan kebijakan. Dan pada sumbu Y memiliki faktor-faktor yang menentukan relevansi, seperti penerapan kepada audiens, kemampuan bertindak atau pesan yang jelas untuk dibawa pulang, dampak dan tingkat keparahan, kepatuhan atau dimensi peraturan, dan wawasan kontekstual. Setelah melakukan penilaian, kita dapat melihat bahwa cerita ini paling dapat diterapkan untuk Chief Information Security Officer atau CISO, tetapi juga relevan untuk tim keamanan T. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan? Jika Anda seorang CISO, akan sangat membantu jika Anda melakukan pendekatan terhadap tantangan ancaman orang dalam dari sudut pandang yang berbeda, sebut saja deteksi, pencegahan, dan pencegahan. Pertama, jika Anda menilai bahwa Anda berisiko memiliki potensi masalah ancaman orang dalam, mungkin karena sektor industri tempat Anda berada, atau karena serangkaian peringatan yang tidak terkait yang telah dilaporkan oleh tim keamanan Anda. Namun menurut pengalaman Anda perlu diselidiki lebih lanjut. Maka langkah selanjutnya yang paling cepat adalah menemukan lukanya,
dan mencoba menghentikan pendarahan. Deteksi yang berarti diikuti dengan respons. Apakah Anda memiliki alat yang tepat untuk mendeteksi pergerakan data yang tidak wajar, pola login yang tidak biasa, gangguan pada alat keamanan, atau penggunaan media yang dapat dipindahkan secara tidak sah? Dan kemudian kemampuan untuk menindaklanjuti peringatan tersebut? Ada beberapa produk bagus yang bisa membantu dengan menggunakan analisis perilaku, memantau periferal, dan analisis aktivitas file, serta mengidentifikasi penyimpangan dari garis dasar individual. XABA memiliki penawaran yang bagus di bidang ini, dan begitu juga vendor lainnya. Produk-produk ini biasanya membutuhkan penyempurnaan. Jika tidak, produk ini berisiko menghasilkan tingkat peringatan positif palsu yang tinggi. Dan Anda tahu bahwa salah mengidentifikasi aktivitas seseorang sebagai sesuatu yang berbahaya dapat berdampak buruk pada moral karyawan. Beranjak dari tindakan segera, kontrol apa yang saat ini Anda miliki, atau dapat Anda terapkan untuk menghalangi calon ancaman orang dalam, misalnya dengan membuat konsekuensi dari jenis tindakan ini yang terlalu mahal, dan mengkomunikasikan biaya ini kepada karyawan. Apakah karyawan Anda sudah memahami pedoman organisasi Anda? Apakah mereka memiliki kerangka kerja di mana mereka bisa menjadi produktif, merasa aman, dan berkembang? Jika Anda adalah anggota tim keamanan, Anda bisa melihat cerita ini dari sudut pandang kemampuan dan peralatan Anda saat ini, dan membandingkannya dengan kondisi target di masa depan. Apakah peralatan Anda saat ini memberi Anda kemampuan untuk mendeteksi dan memblokir beberapa tingkat ancaman orang dalam? Jika seseorang di organisasi Anda menjual akses ke jaringan internal, apakah peralatan Anda saat ini dapat mendeteksinya? Apakah Anda saat ini dapat memantau dan memperingatkan login yang tidak wajar atau simultan dari alamat IP yang tidak terduga? Jika seseorang menyalahgunakan sistem internal, misalnya sistem penagihan atau penggajian, apakah kemampuan peringatan dan deteksi Anda saat ini dapat menangkapnya? Jadi, sekarang, melihat ke depan, jika Anda telah mengidentifikasi kesenjangan dalam kemampuan atau peralatan Anda dapat menulis analisis singkat, sertakan perkiraan harga, tambahkan beberapa contoh ancaman orang dalam, dan sajikan masalah dan solusinya kepada CISO Anda. Pastikan untuk menyertakan dalam analisis Anda, apakah tim Anda saat ini akan mampu menyerap beban kerja tambahan, atau apakah Anda akan membutuhkan staf tambahan, sehingga CISO Anda memiliki gambaran yang paling lengkap saat menimbang opsi. Kisah kedua adalah bacaan yang panjang, dan berasal dari Cyril François, Jia Yu Chen, Salim Bitam, dan Daniel Stepanik di Elastic Security Labs. Ini mencakup penemuan mereka tentang keluarga baru malware yang sebelumnya tidak dikenal, yang menggunakan Microsoft Outlook sebagai saluran komunikasi, memanfaatkan API Microsoft Graph. Tim Elastic Security menemukan komponen malware yang mengambil shellcode dari infrastruktur eksternal, dan juga komponen yang bertindak sebagai implan, yang memungkinkan akses lebih lanjut ke penyerang. Pengunduh shellcode adalah sebuah eksekusi Windows yang sangat kecil, hanya berukuran 206 kilobit. Ia menjangkau domain yang dibuat menyerupai vendor terkenal, tetapi salah eja. Khususnya, checkpoint.com, dibuat menyerupai checkpoint.com. Fortinet.com, dibuat menyerupai fortinet.com. Dan vmspare.com, dibuat menyerupai VMware. Tim menemukan implan versi Windows dan Linux yang menggunakan metode berbeda untuk memproksi data ke server Command and Control, khususnya pendengar UDP dan TCP, sebuah klien pipa bernama, tetapi juga HTTP, reverse UDP, ICMP, pengikatan TCP ke sebuah port, reverse TCP, DNS, dan Outlook melalui REST API, dan melalui Graph API. Implan itu juga menggunakan teknik anti-forensik, dan menimpa file-filenya dengan angka 0, sebelum menghapusnya, untuk mempersulit pemulihan. Malware ini juga menjalankan Windows PowerShell, tanpa benar-benar memanggil PowerShell exe, dengan menggunakan PowerPick, alat keamanan yang ofensif. Jadi, artikel ini paling relevan untuk siapa? Melihat matriks relevansi 5x5 kami, saya menyebutnya matriks relevansi VAVA, atau disingkat VRM, kami melihat bahwa artikel ini terutama relevan untuk tim keamanan. Hal ini juga, secara sekunder, relevan dengan CISO, karena tim Elastic Security menilai, mengingat tingkat kecanggihan komponen malware, dan fakta bahwa hal ini belum pernah dilaporkan sebelumnya, bahwa tujuan di balik kampanye tersebut adalah spionase. Jadi, apa yang dapat dilakukan oleh tim keamanan, selain melihat IOC, dan menjalankan query melalui SIEM mereka? Sebagai permulaan, artikel ini menyoroti beberapa teknik yang menarik, selain memanfaatkan API grafik Microsoft, yang bisa dibilang sudah kreatif. Anda dapat melihat teknik-teknik ini, dan model ancaman penyerang di jaringan Anda. Tanyakan pada diri Anda sendiri,
Apakah aturan pendeteksian Anda saat ini dan pengumpulan log yang ada dapat mendeteksi penyerang ini dengan mengetahui apa yang Anda ketahui tentang cara kerjanya? Seberapa jauh proyek segmentasi jaringan Anda? Artikel ini membahas tentang bagaimana malware ini berkomunikasi melalui UDP dan TCP, DNS, ICMP, dan lain-lain. Apakah segmentasi jaringan Anda akan mendeteksi dan memblokir lalu lintas ini di dalam jaringan Anda? Apakah Anda memiliki peringatan ambang batas untuk menunjukkan misalnya bahwa ukuran permintaan atau respons DNS biasanya berukuran tertentu, tetapi mulai tanggal ini, ukurannya lebih besar atau jumlahnya lebih banyak? Apakah peringatan Anda saat ini termasuk aturan untuk mengidentifikasi tunneling di dalam protokol lain? Apakah teknologi pemantauan jaringan Anda saat ini dikonfigurasikan untuk memeriksa lalu lintas dan untuk mendeteksi isi paket DNS yang berbahaya? Jika Anda adalah CISO, kemungkinan besar Anda harus sering membenarkan mengapa anggaran keamanan perlu ditingkatkan, terlepas dari semua investasi yang telah diterima. Garis besarnya adalah bahwa keamanan telah menjadi pusat biaya. Itu tidak menghasilkan pendapatan. Mengapa organisasi harus terus meningkatkan anggarannya? Artikel seperti ini dapat membantu mengilustrasikan contoh nyata dari ancaman yang dapat dilawan oleh investasi di bidang keamanan. Atau bisa juga untuk menunjukkan bagaimana para penyerang berinovasi. Dan bahwa semakin efektif sebuah organisasi mendanai program keamanannya, semakin siap pula para pembelanya untuk melindungi organisasi secara memadai. Itu saja. Itulah episode pertama. Saya Fafa Dario Izadinia. Saya harap Anda menikmati mendengarkan episode ini, seperti halnya saya menikmati mempersiapkannya. Nest Radio adalah sebuah inisiatif yang menggunakan suara yang dihasilkan oleh AI untuk berbagi cerita dan diskusi tentang keamanan siber dalam bentuk lisan dengan para pendengar dalam berbagai bahasa. Jika Anda memiliki saran untuk cerita yang ingin Anda lihat dibahas, atau pertanyaan untuk dijelajahi lebih lanjut, kirimkan pesan kepada saya di nestradio.net. Jika Anda menyukai konten ini, beritahu teman-teman Anda. Dan ingat, tetaplah ingin tahu.